Biasanya 3 alarm berbunyi bersamaan. Krisis ekonomi, skandal publik berupa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta skandal pribadi yang menghancurkan kepercayaan. Ketiganya masuk melalui pintu yang berbeda, tetapi bermuara pada satu akibat yang sama, hilangnya legitimasi. Pertama, krisis ekonomi. Stephen Haggart dan Robert Kaufman dalam The Political Economy and Democratic Transition menempatkan hubungan antara krisis ekonomi dan mundurnya rezim otoriter sebagai salah satu pokok bahasan utama. Pesannya terang, ketika ekonomi memburuk, ruang manuver penguasa menyempit, ketidakpuasan rakyat membesar, elit mulai terbelah, dan perubahan rezim dapat bergerak jauh lebih cepat. Orde Baru jatuh pada 98 dengan krisis moneter sebagai salah satu pemicu utamanya. Rupiah merosot dari sekitar 2.450 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi belasan ribu rupiah. Utang luar negeri swasta membengkak, harga-harga melonjak, pengangguran meningkat. Kini rupiah kembali bergerak di sekitar 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat dan terus merangkak naik. Nilai tukar memang bukan satu-satunya ukuran krisis, tetapi ketika tekanan ekonomi berpadu dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merasuk ke berbagai lini, kepercayaan publik bukan hanya makin langka, tapi perlahan tapi pasti menghilang. Kedua, skandal publik. Akar masalahnya telah berulang kali saya tulis, korupsi. Korupsi bukan sekedar pencurian uang negara. Korupsi adalah pembajakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi, oligarki, dan sang haji. Modusnya menjelma dalam berbagai dugaan praktik mafia. Yang paling merusak adalah mafia peradilan. Karena ketika mafia menguasai peradilan, yang dinistakan bukan hanya hukum, yang dihancurkan adalah keadilan. Lalu korupsi merambah ke segala penjuru. Mafia minyak, mafia pajak, mafia narkoba, mafia tanah, mafia jabatan, dan bermacam mafia lainnya. Sejak 2008, saya telah memperingatkan bahaya itu melalui buku Negeri Para Mafioso. Sebuah rejim tidak selalu jatuh ketika korupsi pertama kali terjadi. Rejim mulai kehilangan pijakan ketika korupsi dianggap biasa, ketika penegakan hukum menjadi pilih kasih, ketika kekuasaan justru melindungi dugaan korupsi orang-orangnya sendiri. Pada titik itu, korupsi tidak lagi berada di pinggir kekuasaan. Korupsi telah masuk ke tulang sumsum, menyusup ke aliran darah, lalu mencengkram jantung kekuasaan. Karena itu, 4 epicentrum potensi korupsi yang telah saya sebut, istana, Widya Chandra, senjata, dan pengusaha naga harus diberantas tuntas. Bukan dibiarkan bebas berpesta, bukan dibiarkan tertawa lepas. Tolong baca kembali surat saya sebelumnya, berjudul Presiden Orasi Febri Korupsi. Ketiga, skandal pribadi. Ruang pribadi tentu patut dihormati, namun perlindungan terhadap privasi berhenti ketika perbuatan pribadi mulai bersentuhan dengan pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, ataupun kebohongan kepada publik. Yang sering dirujuk memang skandal asusila. Kasus Bill Clinton dan Monica Lewinsky menunjukkan betapa rumitnya batas tersebut. Clinton dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, tetapi tidak diberhentikan karena dibebaskan oleh Senat. John Thompson dalam Political Scandal, Power and Visibility in the Media Age membedakan skandal seks, skandal keuangan, dan skandal kekuasaan. Namun benang merahnya tetap sama, rusaknya reputasi, runtuhnya kepercayaan. Bagi pejabat publik, kepercayaan bukan aksesori, kepercayaan bukan hiasan, kepercayaan adalah modal utama kekuasaan. Saya berpandangan, skandal private tidak boleh otomatis menjadi alasan pemberhentian. Namun, apabila terbukti melalui proses hukum yang adil, konsekuensi hukum politiknya harus tegas. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi agama dan kesusilaan, seorang pemimpin tidak patut menuntut moralitas dari rakyat, tetapi memberikan pengecualian kepada dirinya sendiri ataupun kepada lingkarannya. Dalam konteks itulah, unggahan Bapak Amin Rais yang melontarkan dugaan adanya skandal private di lingkaran istana seharusnya dijawab secara serius dan berbasis fakta.
Saya sama sekali tidak menyatakan bahwa dugaan tersebut pasti benar ataupun berdasar. Justru karena tuduhannya serius, ia tidak boleh dibiarkan menggantung. Harus diklarifikasi, harus dibuktikan, atau harus dibantah melalui saluran komunikasi yang tepat. Bukan dengan membredelnya, bukan memberangusnya. Ketika berhadapan dengan isu asusila yang panas, diam sama sekali bukan emas. Sebab kekosongan informasi akan segera diisi oleh spekulasi. Dan spekulasi yang dibiarkan liar dapat berlari jauh lebih cepat daripada fakta. Bapak Presiden, 3 alarm tersebut sama sekali tidak cukup dijawab dengan pidato. Ekonomi harus dipulihkan dengan kebijakan yang kredibel. Korupsi harus ditindak tanpa pandang bulu, kawan, ataupun lawan. Skandal pribadi harus dihadapi dengan kejujuran, keteladanan, dan proses hukum yang adil. Apabila 3 alarm itu terus diabaikan, sejarah tidak akan berhenti mengamuk. Sejarah akan datang. Sejarah akan mendobrak. Sejarah akan meretakkan, bahkan meruntuhkan fondasi suatu rejim dalam bernegara. Saya tulus berdoa, semoga Bapak Presiden diberi kekuatan dan kejernihan untuk membawa kapal besar Republik Indonesia melewati 3 gelombang tsunami tersebut. Krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi. Sampai berjumpa dengan video saya berikutnya.